Belum beribadah adalah ilmu. Sekarang ini banyak orang beribadah tanpa ilmu. Ini tentu berbahaya, apalagi di tengah wabah seperti ini. Beribadah itu tidak boleh memakai perasaan. Beribadah harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita berkata, kasihan masjid, sepi ini kasihan. Masa Ramadan tidak ada penghuninya masjid? Ini bawa perasaan tanpa ilmu. Nah, banyak sekarang tetap ngotot ke masjid. Bahkan ngamuk, marah-marah sama polisi dan tentara gara-gara mau masuk tarawih dihalang-halangi. Ini beribadah berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan ilmu. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, beribadah itu berdasarkan ilmu. Dan ilmu ini sudah difatwakan oleh majelis ulama. Majelis ulama itu terdiri dari beberapa komponen. Ormas-ormas Islam, orang yang ahli di bidangnya, di dalamnya ada ahli bahasa, di dalamnya ada ahli fikih, di dalamnya ada ahli filsafat, di dalamnya ada ahli tasawuf, di dalamnya ada ahli tafsir, di dalamnya ada ahli hadis. Mereka bersidang, bukan membawa perasaan, berdasarkan kajian keilmuan yang mereka miliki, lalu mereka mengeluarkan fatwa. Nah, sekarang ada masyarakat awam yang tidak pernah belajar sejarah Nabi, tidak pernah belajar sejarah Islam, tidak pernah belajar sejarah hukum Islam, tidak pernah belajar fikih. Mereka tiba-tiba mengatakan, masa kau lebih takut kepada corona daripada kepada Allah? Ini kedengaran logis, tapi tidak berdasarkan kajian ilmu. Gira beragama baik, tapi harus disertai dengan kedalaman ilmu. Saudara yang tetap ngotot, niat Anda baik, mau berjamaah ke masjid, tapi tanpa Anda sadari, seiring dengan itu Anda bisa menularkan penyakit, bahkan bisa menjadi agen penularan penyakit. Bayangkan kalau orang soleh, gara-gara kelakuan Anda yang membawa penyakit kepada orang yang baik tadi ini, siapa yang tanggung nanti di akhirat? Kalau soal fatwanya majelis ulama, ternyata kita tidak, karena masjid Ramadan kali ini, karena fatwa mengikuti majelis ulama, mengikuti pemerintah. Siapa yang tanggung dosa dan kesalahannya? Bukan kita, bos. Siapa yang tanggung? Ini semua majelis ulama. Jadi tidak usah cemas. Yang tanggung kalau kita salah dalam mengambil keputusan ini bukan pribadi kita. Siapa yang tanggung? Majelis ulama. Maka tidak usah cemas. Beribadahlah. Ingat, yang ditutup sekarang masjid tidak menutup kebaikan. Yang ditutup sekarang rumah-rumah ibadah bukan tempat-tempat kebaikan. Bukan kebaikan-kebaikan. Saya ulang, yang ditutup adalah masjid-masjid, tapi kebaikan-kebaikan tetap terbuka. Silahkan beribadah, silahkan berbuat baik, tetap di masjid saja. Apa yang kurang? Anda mau berjamaah? Boleh di masjid, di rumah. Mau tadarus? Boleh di rumah. Mau zikir? Boleh di rumah. Baca doa? Boleh di rumah. Yang jadi masalah cuma dipindahkan tempatnya. Dan hakul yakin tidak mengurangi nilai keutamaannya. Malah saya sangat yakin berdasarkan ilmu yang saya miliki, saya sangat yakin kalau saya beribadah di rumah karena niat memutus mata rantai penularan COVID ini, itu lebih mulia daripada saya ke masjid yang bisa membawa kemudaratan bagi orang lain atau diri saya dan keluarga. Saudaraku, beribadah di rumah saja. Ya, tidak usah kita galau dan cemas kenapa mesti sepi masjid. Kurang apa ilmunya Saudi? Kurang apa ilmunya Mesir? Mereka sudah mengeluarkan fatwa untuk tarawih di rumah saja. Dan ingat saudara, zaman Nabi Rasulullah SAW tarawih di rumah saja, 3 hari saja tarawih beliau di masjid. Selebihnya baru di rumah. Nanti setelah Umar bin Khattab yang membuat keputusan untuk tarawih di masjid. Untuk apa? Menandakan adanya syiar Islam. Nah, sekarang syiar itu sunnah. Sementara memelihara keselamatan jiwa itu wajib. Asas fikih ketika ketemu antara wajib dengan sunnah, sunnahnya gugur, wajibnya harus kita laksanakan. Memang ada faedah dalam kebaikan-kebaikan ke masjid, tapi karena ada mudarat dalam asas fikih, ya. Dengar asas fikih, apabila ada mudarat di dalamnya, faedah harus kita tinggalkan. Berjamaah di masjid ada faedahnya, tapi karena ada mudarat di dalamnya, faedah ditinggalkan.
Baik, Ustaz. Sekali lagi melakukan ibadah-ibadah baik itu pun ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh tetap tidak mengurangi maslahat dan kebaikannya walaupun itu dilakukan di rumah, Ustaz ya. Ya, saya kira kalau saya ambil sisi positifnya, ya, selama ini kita tarawih di masjid, bahkan kadangkala anak-anak remaja nggak tarawih, cuma dia bilang kalau di sini dia bilang tarawih kelilingnya dia dapat, tarawihnya dia lupa. Ini saatnya bapak ajak tarawih anaknya di rumah. Ya, sudah itu kalau tahun-tahun lalu kan tarawih keliling dilanjut dengan sahur on the road, nggak tahu dari mana mereka belajar, ya. Nah, saat inilah kita mau fokuskan ibadah di rumah. Subhanallah, kebaikan-kebaikan bisa dilakukan di rumah. Ya, Ustaz, sepanjang sejarah Islam diturunkan 14 lalu melalui Rasulullah Muhammad SAW, sudahkah pernah terjadi pandemik semacam ini di tengah puasa Ramadan semacam itu, Ustaz? Pernah terjadi wabah zamannya Umar bin Khattab. 18 Hijriah, artinya 18 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Umar bin Khattab jadi presiden. Nah, ada gubernur di Syam yang sekarang ini Palestina. Nah, Umar bin Khattab melakukan kunjungan kerja. Ternyata sebelum sampai di kota Palestina sekarang, sebelum sampai di kotanya Syam waktu itu, Umar berdiskusi karena mendapat informasi bahwa di Syam ini ada wabah. Mohon maaf saya harus sebut, wabahnya adalah kusta. Nah, waktu itu Umar berdiskusi, dia singgah lalu tidak makan masuk ke dalamnya. Ya, Abu Ubaidah komplain, gubernur waktu itu. Beliau katakan, "Ya Umar, apakah kau menghindari dan lari dari takdir Allah?" Umar berkata, Abu Ubaidah lah kalau bahasanya di Makassar kau dulu, kasih tahu kau. Kau punya kambing. Ada 2 lahan. Satu lahan subur, satu lahan tandus. Mana kau pilih? Ya, kau masukkan ke lahan tandus itu takdir. Kau masukkan ke dalam lahan yang subur juga takdir. Tapi sebagai orang beriman dan berilmu, saya tidak akan masukkan ke lahan tandus, tapi saya akan masukkan ke lahan yang subur. Ini ada takdir Allah juga, tapi kita punya akal untuk memilih mana yang baik. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab tidak jadi masuk. Lalu kita kenallah